kita ini semuanya dijadikan oleh Allah dai-dai, mubalek, kiai-kiai yang mengajak kepada tauhid, mengajak seruan kepada Allah, senantiasa li'illah li kalimatillah, dengan cinta pula. Amin Allahumma. Pesan saya khususnya kepada para wali santri, nek panjenengan cinta sakinah, nek panjenengan cinta dengan pondok ini, berarti sing kelas 9 menit di pondok no, di sekolah no, kini mana gak ada pindah. Nek kira-kira sekolah budiani, wah cintanya palsu. Ya, cinta saya tidak berbalas dengan cinta. Cinta saya tertolak. Kalau cinta ditolak, maka saya perlu cinta saya diterima. Ya, silakan. Tetapi itu hak panjenengan. Saya tetap cinta dimanapun kalian berada. Dan mudah-mudahan yang kedua tandanya orang cinta gak oleh ngamuan, terutama ngamuk nang para ustad, para ustadzah. Ojo gurunya anaknya diuring-uring ae, diseneni ae, dirasani ae. Enggak. Mending telepon Pak Taat langsung di 0811346132, tak jamin beres urusan apa. Ya, jaminan dari saya sebagai muazzis pendiri Ma'had Az-Sakinah ini. Ini teman-teman kita sudah datang, kita sambut dengan takdim, kita kasih aplaus juga. Ada Ustaz Yai Haji Muhammad Hayatuddin Adali, silakan berdiri Yai. Kemudian yang kedua, ya tolong berdiri yang lama, saudara kita yang memerankan Ustaz Jeffrey Bukhari, ya, Albi Al-Fandi, ya. Bu, sampai enggak kepengen mantu dong. Mau bandeng ini. Ya Allah. Oke. Terima kasih acara sepenuhnya, dan anak-anak Bataan besar sebentar lagi kalian akan libur, siang nanti akan pulang, kurang lebih sekitar 10 hari di rumah. Kalian akan menjadi ya media surat kabar atau majalah-majalah yang sedang berjalan membawa misi sakinah, Bersikaplah, bertuturlah, berperilakulah yang baik. Sebagai cerminan kalian adalah santri-santriwati yang sudah pernah belajar dan digodok, baik itu tentang ilmu dan adab, tata krama di Ma'had Az-Sakinah ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa sedikit memberikan rasa ketenangan, rasa kegembiraan bagi kita semuanya. Dan kami mohon maaf kepada seluruh jamaah undangan, wali santri, para ustadz, ustadzah, para warga di Sungon ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di manah kulolan panjenengan sedoyo. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa biridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkata walau sambutan saking masuk Ma'had Az-Sakinah, panjenenganipun Kyai Haji Taat Biditong, mugi-mugi manfaat kula panjenengan dan mugi-mugi nambah iman kita Ramadan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara yang kami sekawan di Bungko penerimaan syahadat lan testimoni kitab Arba'in Nawawi ingkang badhe dipandu kalian Ustaz Hizbul kepada kami. قراءة نتيجة الامتحان في حفظ أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي وتسليم الشهادة للطلاب المذكور أسماءهم فليتقدم. الطالب الأول محمد رضوان الأزهر بكترة بن ديوان مستنطق حصلت على النتيجة 5
75 بتقدير جيد جدا. والطالب الثاني محمد سمدي نور حنيفة شفا بن سيدي شمطاء حصلت على النتيجة 82 بتقدير جيد جدا. والطالب الثالث فوزان رحمن بن مودي سبريانا حصلت على النتيجة 82 بتقدير جيد جدا. Anaknya yang sakit jadi tidak bisa lagi. والطالب الرابع فرانس فيليكس أباندي بن أباندي حصلت على النتيجة 77 بتقدير جيد جدا. والطالب الخامس الفان إندرا كسما بن جاجا هرجانيكرا حصلت على النتيجة 84 بتقدير ممتاز. والطالبة السادسة فضلي بين المغفرة بنت محمد كسبولي حصلت على النتيجة 81 بتقدير جيد جدا. الطالبة بعد شفاء النادرة بنت حنيف معروف حصلت على النتيجة 80 بتقدير جيد جدا. والطالبة بعد أزكى رحمة دليلة بنت بسوك رمضان حصلت على النتيجة 84 بتقدير ممتاز. والطالبة بعد ديزا فيرونيكا مهران بنت جسماني حصلت على النتيجة 85.5 بتقدير ممتاز. والطالبة الأخيرة يسرنا ماجد رحمة بنت عبد الرحمن حصلت على النتيجة 78 بتقدير جيد جدا. هذه كلها وتتم في حفظ أحاديث الأربعين النووي للإمام النووي، وهم قد اشترطوا في الامتحان يوم السبت في 19 من ديسمبر الموافق التاريخ السابع من ربيع الأول. Jadi ini anak-anak kami yang kemarin ikut ujian terbuka dalam hafalan kitab hadis Arba'in Nawawi, dan pada hari ini akan kami serahkan sertifikat syahadah, dan juga kami persilakan kepada para hadirin untuk mengetes. Silakan bertanya dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir atau salah satu dari hadisnya, ya. Kami persilakan untuk bertanya. Yang pertama, mungkin kami persilakan terlebih dahulu kepada para tamu agung kita untuk memberikan pertanyaan kepada anak-anak kita. Ya, ditunjuk siapa yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Mumtaz? Al-Mumtaz di Zamanika Azka wa Alfa. Al-Bani Al-Bani Alfan Indra Kusuma. Masmu? Alfan Indra Kusuma. Alfan. Ayah Alfan. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya bil khair. Alhamdulillah. Ibarakallahu tula hayati. Alfan, wahdah min as-su'al as'alukum adil hadis alladhi yubhathu fihi anir rajuli alladhi jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa sa'ala. As-su'al yani ayu amal alladhi yuhibbullahu wan nasu ilaihi ta'rif fahimtum? Alfa fahimta suali? Ana ukarrir maratan thaniya udhkur anil hadis alladhi yubhasu fihi
anir rajuli alladhi yahduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yas'al ayyu amalin ayyu amalin ya Rasulullah alladhi ana a'maluhu Allahu wa nasu yuhibbunani. Anil Abbas Sahal. Tarif ayu hadis al hadisu al hadi wa thalathu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul hadi wa thalathu. An Nabi Abbas Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amali idza amaltu ahabadillahu wa ahabadin-nas faqala ishad fi ma yuhibbukallahu wa ishad fi ma indan-nas yuhibbukan-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin. Mumtaz. Fadhal ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada as-su'al li ahad min ar-rijal alladhi yasta'mil rida aswad. Ayo. Mas Muko. Ismu Felix. Mas Felix Afandi. Felix. Ismuhu Felix. Felix Afandi. Ma Allah bainaka wa bainahu. Apa hubungannya antara ente sama beliau? Ujungnya sama Afandi. Ada anahu mungkin beliau ada satu nama. Ayo Ustaz Felix Afandi. Ada yang kana isma ada rajulun sitah ismuhu Felix. Fi hadis min ahadits Rasul في أربع النووي الذي أخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن عمل الذي ما فعله الرسول ولكن يفعل المؤمنين وأما هذا العمل خرج من الشريعة وهذا العمل رد. فالسؤال في أي رقم هذا الحديث وكيف حديثه؟ الحديث في رقم الخامس. الحديث في رقم الخامس. أيوه كيف الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيوة نسأل يا جماعة كيف الجواب صح؟ جزاكم الله أحسنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tamam, minna kelas. Al-an banat azka azka isma ana aqra badilaf min al-hadis fi arba'in nawami thumma tabin hadha al-hadis min al-awwal wa hatta al-akhir. Ya ibna Adam innaka ma da'autani. Ya tafadhal. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sami wal arba'un. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Adam inna qala ta'ala ya Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani wa fa'alta
Kaifa jamaah? Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Gimana? Benar atau salah? So? Alhamdulillah. Ada yang mau tanya nggak Bapak Ibu? Tak jamin saat ini kita masih ngapal. Ya, mau nanya repot disingkat nopo. Keren. Baik, kami persilakan kepada saudara penanya. Ismi Rina. Dina. Rina. Rina. Oh iya. Kamu 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 tinggal di kan? Umur tiga. Salah Salah. زين ايوه هذا السؤال الحديث السؤال الثاني حرم علينا دم المسلمين الا باحداثها ما هذا الحديث وفي اي رقم من الحديث الحديث 14 ايوه كيف الحديث مسعود رضي الله عنه أو عنه عنه أيوة فضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث حتى يجزى النفس بالنفس التارك بدين الفارق والجماعة رواه البخاري ومسلم. أيوة جزاكم الله خير جزاكم الله أحسن الجزاء. والآن تسليم الشهادة سيقوم بتسليمه أستاذنا الفاضل كالحاج محمد حياة الدين التالي. تفضل أستاذ بتسليم الشهادة. Al-Hasan wal Abdul yakni minal mumtahin wa minar rais ay minal mudir kaita adna labasa antu sahibani da fi i'ta'i hada sahada na'am ala kulli min sahib Habib Fakhri Abdul Masmu Rizal Al-Ismu Amutawar Mutanawa, namanya macam-macam anaknya. Ada Felix, ada Rizul, Alfi Al-Fandi di sini. Ya namanya. Kalau di luar Jakarta dia namanya Jejen. Baik. Muhammad Rizul Lazwardi Putra. Masalah ya faham pada itu Muhammad Sandi Nur Hanifah Syifa Ya
Terima kasih. Syukur Ustaz. Terima kasih. Semuanya bisa melanjutkan untuk sesi yang selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur mugi-mugi kalau dari sana itu memberikan sore nasional dan mugi-mugi sampai akan menggunakan yang sekarang. Hadirin hadirat yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala, menginjak acara saat ini dibentuk mahal yang akan badai dipandu oleh grup Sholawat Mustafa. Kepadanya kami berserah. فلما اشتد بالطرب بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام أحل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Ilham
panjenengan inggih menika bahwa itu besar ingkang badhe diaturaken panjenenganipun Grup Komdak saking Jakarta. Saking kawula menawi wonten atur ingkang kirang beranani dumateng panjenengan sedaya mulai awal hingga akhir kula nyuwun aturipun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan panjenengan Grup Komdak kula semaken beserta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes. Dari segini banyak yang datang, yang jawab cuma sebabnya perempuannya kemana. Jangan terpesona dengan Alfi. Ibu, Bu, Alfi ganteng gak? Ganteng gak? Sakit mata. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap para kiai, wabil khusus pimpinan atau muassis daripada Ma'had Islamiyah As-Sakinah, Fadilatul Ustaz Kiai Haji Taat Budi Utomo. Doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Amin. Allah murahkan rezekinya, diberkahkan anak didiknya, dan dimanfaatkan ilmunya. Amin ya rabbal. Khusus kepada dua sahabat dakwah saya. Yang pertama ada Kiai Haji Muhammad Hayatuddin At-Tawi, atau yang lebih disingkat dengan panggilan supaya gampang Ustadz Muhammad Hayatuddin, disingkat jadi Mohai. Ibu udah kenal Ustadz Mohai? Sesuai dengan badan, nama Mohai, badannya Mohai. Kemudian yang di samping beliau yang sudah tidak asing lagi, yang suka nongol di televisi ketika mati lampu, beliau adalah akhirnya Ustaz Kiai. Oh lain, beliau Kiai Alfi Al-Fandi. Beliau adalah yang memerankan Uje di film Hijrah Cinta. Ini manusianya. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini bukan cuma bisa menggantikan Uje di film, tapi juga bisa menggantikan Uje dalam kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan juga nanti ilmunya kayak Uje, amin. Salehnya kayak Uje, amin. Baiknya kayak Uje, amin.
tangan sedekahnya kayak Ujek, amin. Usianya kayak ya. Jadi alhamdulillah, khusus kepada semua jamaah, terutama anak-anak saya, boy, bro. Saya kalau ingat anak pondok, ingat saya dulu waktu 15 tahun yang lalu. Saya juga dulu mondok juga di Jawa, tepatnya di PO itu Ponorogo. Ada pondok namanya Ma'had Darussalam, tapi lebih dikenal dengan pondok Don. Alhamdulillah saya di sana sempat numpang, nggak belajar, numpang di sana 5 tahun. Jadi kalau ingat anak-anak santri ini, ingat saya waktu dulu. Tadi subhanallah, ada teman-teman kita, yang ada adik-adik kita yang sudah hafal hadis Arba'in Nawawi dengan begitu tepat, sampai tadi pas sampai kemudian kita ngomong, Bib, nanti akan ada wisuda anak-anak hadis Arba'in Nawawi yang beliau ini hafal hadisnya. Nanti Habib dan teman-teman diminta buat menguji hafalan mereka. Dalam hati saya ngomong, ini gak kebalik. Yang diuji hafal hadisnya di luar kepala, yang uji hafal juga di luar kepala, sampai di luar gak ada yang nempel. Ya, makanya subhanallah, kita doakan mudah-mudahan Nabi yang ada di depan ini senantiasa besok bisa menjadi ulama-ulama ustaz bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal. Sebetulnya begini Bro, kita ngomong gak usah panjang-panjang lah. Tadi kan namanya tentang hijrah cinta. Kendala anak pondok sebetulnya gak banyak. Ya, anak pondok itu kadang-kadang kalau ngapal susah. Anak pondok itu kadang-kadang kalau belajar males. Kenapa demikian? Salah satu sebabnya ini ngomongin pengalaman. Karena bisa jadi jasadnya di pondok, otaknya tua. Apalagi kalau tengah bulan duit gak punya, gak punya duit, gak bisa jajan. Apalagi kalau sudah ada yang mulai main jin, lagi belajar tiba-tiba punya masalah dengan pasangannya, hati-hati kita bisa terganggu. Kita ngomong judul hijrah cinta. Tadi Kiai Ta'at ngomong tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta, dia adalah suka menyebut-nyebut siapa yang dicintainya. Betul? Betul. Kalau kita ngomong bicara baginda Nabi kita Muhammad SAW, berarti kita mengaku cinta kepada beliau. Kalau kita mengaku cinta kepada beliau, langkah awal kita adalah suka menyebut nama beliau. Bagaimana menyebutnya? Dengan sama-sama kita bersolawat kepada baginda Sayyiduna Muhammad. Kemudian ketika kita mengaku jatuh cinta, kita suka menyebut-nyebut nama siapa yang kita cintai. Apa kemudian selesai sampai di situ? Belum. Ini langkah awal. Ketika kita jatuh cinta, tidak cukup dengan ucapan, tidak cukup dengan hati. Ketika kita jatuh cinta, harus juga diikuti dengan perbuatan. Setuju? Iya. Ketika ABG, anak-anak alay, cabai-cabean, itu ketika mohon maaf, dia ingin membuktikan cintanya. Iya, pepatah cinta. Aduh, itu bahasanya bukan main. Demi cintaku padamu, akan aku buktikan. Lautan kudaki, gunung kuseberang.
terbaik di mana kamu sih kalau bahasa Jawa. Cuma itu yang harus kita. Kalau ngomongin cinta, sebelum kita ngomongin beliau, Nanti kalau sudah kita keluar dari pondok baru tahu betapa menyesalnya kita ketika kita tidak manfaatkan waktu sebaik-baiknya di pondok. Al-ilmu fisra kan-naqshi al, ilmu di waktu kecil bagaikan menulis di atas gampang. Makanya kalau dulu saya ngomong sama anak pondok semua, nggak usah ada yang pakai benar-benar, nggak usah ada yang pakai kesukaan, nanti ada waktu. Nah, kadang-kadang kita kan enggak. Antum di pondok, masya Allah, tadi ada tanya jawab pakai bahasa apa? Bahasa faham semuanya. Santrinya paham, santriwati paham, ibu paham, ibu paham. Enggak paham. Tadi waktu di depan ditanya, kemudian ibu tepuk tangan tapi enggak paham. Nah, tepuk tangannya buat apa? Itu ada ibu di belakang. Beliau sudah punya suami, punya anak. Tanya kepada beliau ketika jatuh cinta, enak nggak? Bu, makanya saya bilang ketika kita ingin segala sesuatu apa yang diberikan tercapai, tugas aku belajar, nanti hasilnya belakang. Aku masih untung di sini pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Anak-anak di luar sana, ya, yang seumuran itu, ada yang usia 14, ada yang 14, yang paling kecil usia berapa? Paling kecil 11-nya anak pondok, lihat udah bisa bahasa Arab. Alhamdulillah. Yang di luar bahasa banyak digonta-ganti. Nggak tahu saya kalau Sidoarjo, kalau di Jakarta banyak. Makan siang itu bahasa Indonesia bukan? Bahasa kita. Tapi ternyata belakangan ini makan siang udah nggak dipakai lagi. Kenapa nggak dipakai? Beb, makan siang nggak gaul, makan siang nggak funky, makan siang nggak keren. Bagaimana supaya gaul? Kita ganti bahasanya. Makan siang diganti sama anak-anak kita yang masih pada muda. Bahasanya menjadi bukan lagi makan siang, melainkan mam tiang. Gak percaya. Anak-anak di luar sana kalau mau nge-BBM, kirim pesen BBM atau bikin status di Pacebomo, iya Facebook, itu kan begitu. Makan siang nanya, yang cowok nanya ke perempuan, ini BBM, ping. Begitu dibuka, iya, apa kata cowoknya? Mbak udah mampian belum? Ini kan gak ada kerjaan. Yang cowok tega, yang perempuan oneng. Kenapa saya bilang oneng? Dijawab. Alhamdulillah udah. Enak nggak mampiannya? Enak. Ayo coba makan tiang tuh. Ayo begitu tiang. Kalau nggak jago mendadak kita. Nggak usah jauh-jauh, ibu. Ada bahasa Indonesia begini, polisi menembak maling. Saya tanya, nembaknya pakai apa? Pakai? Ibu, bukan bocah, ibu yang tanya. Nanti anak-anak belakangan. Polisi menembak maling, nembaknya pakai apa? Pistol. Baik, saya tanya sama anak-anak. Ada bahasa begini, mama menembak mumun. Nembaknya pakai apa? Pakai apa? Pakai hati. Ternyata bahasa menembak itu ada dua makna buat kita. Padahal sebenarnya menembak cuma satu. Ternyata saat ini bahasa digonta-ganti jadi ada dua. Yang pertama menembak pakai senjata, yang kedua menembak pakai. Yang paling bahaya ketika ada ayah bicara dengan anaknya, bahasanya satu tapi artinya beda, ujungnya nggak nyambung. Ayah pulang dari hutan bawa senjata,
Pagi-pagi anak nanya, "Pak, habis dari mana?" "Dari hutan." "Ngapain?" "Nembak babi." Apa kata anaknya? "Terus babinya mau?" "Cie, ayah jadian." Jadi jangan, belum waktunya kita saat ini. Makanya mudah-mudahan dengan duduknya kita bersimul di sini, dengan hadirnya kita di sini, dengan kita menuntut ilmu di sini, mudah-mudahan ilmu yang kita pakai jadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Hijrah cinta. Kenapa sih harus ada yang namanya hijrah cinta? Sebetulnya judul film ini diambil dari sebuah kisah sejarah nyata, hidup fakta seorang ustadz yang dulunya beliau ini hidupnya kita semua tahu bagaimana sejarahnya beliau. Tapi dia begitu Allah angkat derajat beliau, Allah kasih hidayah, Allah kasih beliau yang namanya taufik, sehingga apa yang terjadi, yang tadinya hidupnya penuh dengan kegelapan, beliau pindah, hijrah beliau menjadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, sehingga apa yang terjadi saat ini di wafatnya beliau insya Allah meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan penuh ilmu, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Uji wafat hari apa? Hah? Jumat jam 2 pagi. Saya dengan Ustaz Muhammad, alhamdulillah di akhir hidup beliau Allah takdirkan bisa dekat dengan beliau, dalam artian kita jalan bersama-sama, main motor, main mobil sama-sama, dakwah juga sama-sama. Ada satu keterangan yang bosan begini, Bu, Uji wafat hari apa? Jumat ya. Ada satu keterangan yang mengatakan bahwasanya barang siapa umat Islam yang wafat pada hari Jumat, maka Allah akan meringankan siksa azab kuburnya. Amin ya rabbal. Ternyata meninggal pada hari Jumat itu penuh dengan dispensasi. Meninggal pada waktu Jumat penuh diskon. Di antaranya Allah akan meringankan siksa azab kubur kita. Amin ya rabbal. Saya tanya sama ibu kalau boleh milih, kira-kira ibu milih meninggal hari apa? Kalau boleh nih, meskipun kita nggak akan tahu, malaikat ketika Allah utus cabut lagi. Jumat. Amin. Mudah-mudahan semua jamaah ibu yang hadir termasuk yang meninggal hari Jumat. Amin. Amin ya rabbal. Apa hikmahnya buat kita? Jangan suka menghakimi masa lalu seseorang, termasuk yang di pondok. Saat ini mungkin ada yang lebih pintar dari temannya. Jangan sombong. Satu ketika Allah mau balik, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya karena suasana kita di pondok nggak lain cuma satu, belajar. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Sinfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada nas." Ada dua golongan manusia, seandainya baik semua, seandainya rusak semua. Tapi kalau nyangkut yang namanya masalah ilmu, apa kata Nabi dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya man huwa la yashba'an. Ada dua golongan manusia yang tidak ada puasnya. Siapa yang dua? Kata Nabi, talibul ilm. Mereka yang menuntut ilmu, mereka tidak akan pernah ada puasnya sampai dia mencium liang lahat. Makanya dijelaskan
utlubil ilma minal mahdi, nggak akan ada puas. Iya, kita punya muasas, kita punya mudir, kita punya kiai taat meskipun usia beliau sudah tidak muda lagi, tapi insya Allah beliau tidak akan pernah berhenti ngaji. Kenapa? Karena beliau insya Allah termasuk dalam golongan yang cinta dengan ilmu. Yang kedua kata Nabi, yang tidak akan ada puasnya, talibud dunya, mereka yang suka menuntut dunia. Sebelum dia mencium tanah, dia nggak akan pernah puas dengan apa yang dia dapat. Kalau sudah begini, kita pilih yang mana? Talibul ilm atau talibul dunia? Talibul ilm. Man arada dunya fa'alaihi bil, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil, wa man arada huma fa'alaihi. Ilmu yang akan menjadi kita. Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Kenal Imam Ali? Tahu Sayyidina Ali? Beliau sepupu sekaligus menantu daripada Nabi Muhammad. Beliau adalah suami daripada Sayyidatuna Fatimah Thahra. Satu ketika Nabi Muhammad pernah mengatakan begini, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu kata Nabi, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Ayo kita cari tahu kenapa sampai Nabi Muhammad mengatakan Sayyidina Ali adalah pintu untuk masuk ke dalam gudang ilmu. Dalam salah satu perkataannya, Sayyidina Ali itu pernah ditanya, mal farqu baina ilmi wal mal, apa bedanya antara ilmu dengan harta? Satu soal dijawab sampai dengan 10. Salah satunya kata Sayyidina Ali, yang namanya ilmu semakin kita pakai, ilmu kita akan semakin bertambah. Harta semakin kita pakai akan semakin menipis. Dengan ilmu akan menjaga kita. Dengan harta kita yang akan menjaga harta. Gak usah jauh-jauh. Ayo santri, boy. Santri yang bokeh sama santri yang banyak duit, sholatnya khusyukan siapa? Ayo jawab. Hah? Santri yang bokeh atau santriwati yang bokeh sama santriwati yang punya duit, sholatnya khusyukan siapa? Yang mana? Yang bokeh. Kalau pengalaman lain jawabannya tahu aja. Kenapa saya bilang demikian? Karena maaf, ketika yang kita nggak punya uang, kita nggak punya uang di kotak di lemari kita nggak nyimpen uang. Itu ketika kita sholat bisa jadi tingkat kekhusyukan sholat kita lebih tinggi dibandingkan yang meninggalkan uang dalam kotak. Yang nggak punya duit sholat, Allah Akbar, santai aja, ikut imam. Tapi maaf, yang punya duit di kotak di lemari, di dompet, begitu sholat, Allahu Akbar, belum lama sholat udah pinjam dompetnya. Tadi dompet gue taruh di mana? Duit gue ada yang ambil nggak? Itu kan modelnya begitu. Ada cerita begini, Bu, ada seorang suami dapat bonus 10 juta dari bosnya. Sampai di rumah supaya istri nggak tahu, itu duit diumpetin dalam baju. Begitu suaminya sholat, maaf, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, belum habis Fatihah, suaminya udah menanya dalam hati, mudah-mudahan duit yang gue simpen istri gue nggak tahu. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai sholat, begitu habis sholat, ternyata di meja minuman udah rapi, teh manis, kopi, air putih, segala macam udah ada. Kata sang istri, Bang, Mas, ayo silahkan diminum. Suami yang melihat istri demikian, perasaan udah mulai gak enak. Kenapa ya domen-domenan begitu banyak makanannya? Ternyata di pojok istrinya sambil nawarin makan sambil ngitung duit yang 10 juta tadi. Gitu. Istrinya ngomong, Mas, tadi waktu Mas sholat, saya bersihin lemari, perasaan kepengen banget rapiin baju. Nggak taunya di dalam baju ada uang 10 juta.
Mas tahu nggak duit apa? Apa kata suaminya? Tahu. Duit apa? Duit apes. Kenapa duit apes? Udah diumpetin masih ketahuan juga. Ternyata dengan harta kita yang menjaga. Makanya beruntung, antum semua beruntung. Saya sudah keluar pondok 15 tahun lalu, seandainya waktu bisa diulang, pengen masuk pondok lagi. Dan insya Allah anak-anak yang di pondok mereka akan lebih kuat dasar agamanya. Amin ya Rabbal. Sehingga dengan pergaulan yang di luar kita bisa menjaga diri kita. Jadi kesimpulannya, teruskan ngajinya, semangat ngajinya. Tadi yang di depan jadi contoh. Ketika melihat yang berhasil, katakan kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Mudah-mudahan semua santri-santri yang ada di tempat ini di Ma'had As-Sakinah ini insya Allah menjadi santri-santriwati yang senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di dalam mahfuzat sebagai penutup, akhi, dalam mahfuzat dikatakan, akhi, lan tanala ilma illa bi sittatin, sa'udika an tafsiriha bi bayani. Yang pertama, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa sahbatul ustadi wa tulul taman. Pegang ini, 6-6-nya harus kita kuasai, sehingga kalau udah ada ilmu kita bisa bermanfaat. Insya dari saya cukup sekian, dan sebelum disambung dengan Ustaz Mohai nanti, sekarang saatnya kita panggil. Oh, Ustaz Mohai dulu, Ustaz Mohai duluan, supaya nanti ibu-ibu puas melihat Alfi. Jadi nanti insya Allah habis Ustaz Mohai, Alfi diperpanjang di depan, gak usah ngomong, ibu ngorotin aja udah. Kepada beliau yang mulia akhirnya billah Ustaz Al-Fadil Ustaz Mohai, kalau tafadhal masykuran. Saya